Jadi sebenarnya kan kalau ngomong gerakan GSF ini tidak akan pernah mati menurut saya. Dicegat apapun setiap tahun pasti akan ada. Yeah. Ini kan berangkat dari dulu yang namanya ada aktivis ISM asal Amerika namanya Rachel Corrie. Dia itu mengerjakan tugas akhir kuliah, kalau di sini istilahnya skripsi lah ya. Yeah. Dia di Rafah, dia itu berani tuh mengadang bulldozer militer Israel, menolak penggusuran rumah pemukiman warga di Rafah itu. Digilas itu sama tank sama Israelnya. Bulldozernya mati. Nah, waktu itu pemimpin Palestina si Yasser Arafat nelpon orang tuanya Rachel Corrie itu. Putri Anda sekarang adalah pahlawan Palestina, rakyat Palestina dan pahlawan Palestina. Sampai sekarang nama Rachel Corrie ini diabadikan di nama jalan di Palestina, juga di Iran. Namanya abadi, dan setiap tahun itu ayah ibunya itu nuntut keadilan di pengadilan Amerika dan tidak pernah dimenangkan. Tidak pernah dimenangkan. Ini ironis karena Amerika ini kan selalu sebenarnya sekutu gitu kan. Selalu sesumbar soal HAM, soal demokrasi. Oh iya, yang itu juga. Tapi tidak pernah, bahkan rakyatnya sendiri aja tidak dipedulikan. Dari pengalaman Rachel Corrie ini kemudian muncul yang namanya gerakan Gaza Flotilla itu yang tahun 2010. Yang Mahfud Marmara bukan? Mahfud Marmara. Itu kemudian kan sekitar 7 atau berapa? 10 ya? 10 aktivis tewas. 10 aktivis Turki tewas. Nah, itulah yang memicu perseteruan Turki sama Israel sampai sekarang. Dulu kan rukun-rukun aja tuh. Gara-gara itu kan jadi clash. Ini memang dari dulu memang sikapnya Israel memang seperti ini ya. Iya. Mereka tuh merasa terancam ketika ada misi kemanusiaan untuk Gaza. Karena takut kejahatannya terekspos. Oke. Iya kan. Bukan soal mereka bawa senjata Hamas itu alasan nonsens. Saya nggak percaya. Aktivis bawa senjata masuk Gaza untuk Hamas tidak mungkin. Orang mereka bawa HP aja disuruh buang ke laut. Ya kan, kemarin di video itu kalau tuduhan bawa senjata, bantuan sampai ke Hamas, kalau khawatirnya bantuan sampai ke Hamas ya udah kawal aja baik-baik, masuk Gaza serahkan, itu kan beres. Iya, tapi kan mereka tuh pasti nggak mau bantuan itu sampai ke Gaza gitu loh posisinya. Iya. Baik itu mau yang jalur darat kan balik kan juga diblokir terus kan sama mereka kan ya, bantuannya. Alasannya ya itu, takut aja kejahatannya benar-benar terekspos. Ya, bisa nggak ini disebut sebagai, ini kan mereka udah menghancurkan kotanya, terus memblokir semua akses makanan buat warganya kan, ini bisa nggak sih disebut udah masuk ke ranah genosida nggak sih sebenarnya ini? Iya, kesimpulan dari penyelidikan kantor HAM PBB itu genosida. Kemudian dari segi hukum internasional itu jelas pelanggaran Konvensi Jenewa. Itu penerapan hukuman kolektif itu. Jadi misalnya yang disalahkan Hamas dalam konflik ini, kenapa yang dihukum juga bayi-bayi, perempuan-perempuan, ibu-ibu, lansia? Ya benar, jadi ini udah kejahatan kemanusiaan ya, bisa dibilang gitu ya. Jadi waktu itu Ibu Menlu Retno itu menyebutnya sebagai hukuman kolektif, dan Uni Eropa itu juga sama kesimpulannya. Itu penerapan hukuman kolektif ini tidak boleh. Kalau memang musuhnya Hamas ya udah Hamas aja yang dibilang. Itu kan nalarnya kan itu. Tapi nyatanya hukuman itu kan kayaknya nggak berlaku buat Israel gitu. Itulah. Ya nggak? Itulah yang disebut bangsa pilihan Tuhan, ternyata kayak gitu kan.
Ya, ya, ya. Ya ini memang menyedihkan ya, sangat menyedihkan. Bagaimana negara-negara di dunia itu juga nggak bisa berbuat banyak atas ulah Israel gitu kan ya. Jadi kan dari Israel mencegati kapal-kapal GSF ini kan mereka pakai dalih sedang menerapkan hukum perang laut. Nah, tapi versi para aktivis ini mereka menegakkan itu tadi Konvensi Jenewa. Iya, kemanusiaan. Mana yang benar ya? Kalau dari segi hukum internasional ya yang benar aktivis itu. Dan ya bolak-balik ya, mereka kan juga main narasi juga ya. Main narasi ya dibantu sama sekutunya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dalam situasi kayak gini nih, ini kita sudah dipastikan 9 ya, 9 dari 9 WNI ya, ikut diculik oleh militer Israel. Kita lihat dulu, ada statement dari Menlu kemarin di gedung DPR. Kita lihat. Berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan. Ini statement Menlu Sugiono kemarin itu belum memuaskan keluarga keluarga para relawan ya yang diculik oleh Israel. Dan termasuk salah satunya adalah Mas Hussein, yang kita kenal sebagai aktivis kemanusiaan untuk Palestina. Ini kita lihat dulu cuplikannya dialog di Sindo Siang tadi. Kita lihat. Buat Israel untuk menangkap mereka itu ilegal sekali. Bahkan sekalipun mereka masuk ke wilayah Gaza, harusnya tidak boleh juga ditangkap karena usaha yang dilakukan teman-teman aktivis ini benar-benar legal dan dilindungi secara hukum internasional. Apalagi mereka datang ini untuk membawa bantuan baik ke logistik maupun sumber daya manusia, di mana hari ini warga Gaza berteriak sementara dunia internasional diam dan bungkam, maka sipil bergerak. Dalam Global Flotilla, saya juga ikut tahun lalu, kami punya satu slogan, kita menyebutnya when government fails, we sail. Ketika para pemerintah ini gagal membuka jalur. When the government fails, we sail. Ya. Ini sebelumnya tadi Susan itu juga mengatakan bahwa ini kok kayaknya Menlu kurang menunjukkan simpati terhadap 9 WNI yang diculik ini, karena seolah-olah menganggap mereka yang diculik ini, mereka itu melakukan kesalahan dengan memasuki wilayah Israel, gitu statementnya awalnya. Kalau menurutku sih pernyataan Menlu emang kurang normatif ya. Masih normatif ya? Iya, masih normatif menurut saya. Kalau emang tegas ya udah gerak gitu lah apa. Misalnya Presiden Prabowo, dia kan tergabung juga dalam POP. Ya, nah POP ini kan diuji loh ini sebenarnya kan. Ini kan kepesertaan kita di POP harusnya ya ada manfaatnya lah ya untuk paling enggak untuk membebaskan. Ya katanya POP kan anggotanya Indonesia, Israel juga kan. Iya. Kalau sama-sama di POP ya udah main telepon aja. Misal Pak Prabowo telepon Netanyahu, udah bebasin itu rakyatku gitu kan, gampang. Harusnya bisa ya? Harusnya. Itu kan kalau menurut saya ya bagaimana kemauan pemerintah kita aja sih. Kalau aku setuju sama itu statementnya Hussein, itu legal kok. Mereka para aktivis ini tidak ke Israel, mereka ke Gaza. Yang salah apanya? Kan lewat jalan internasional gitu. Ya itu tadi mereka dianggap salah karena membawa bantuan kemanusiaan atau dukungan kemanusiaan ke Gaza, dianggap salah oleh Israel kan gitu tuh. Iya. Menurut Israel, tapi menurut hukum internasional nggak salah. Nah,